Oke, kembali lagi di channel Lake Toba Wow. Nah, untuk video kali ini kita coba meliput bagaimana suasana salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Pulau Samosir. Nah, tepatnya di Huta Sialagan di Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir. Pada saat pertama sekali memasuki objek wisata Huta Sialagan ini, kalian nanti akan melihat langsung deretan rumah yang berarsitektur rumah adat Batak Toba. Biasanya rumah ini disebut dengan rumah bolon. Rumah ini katanya sudah berumur ratusan tahun guys, tetapi masih berdiri kokoh dan masih sangat rawat. Pada zaman dahulu kala, deretan rumah yang ada di huta inilah yang ditempati atau difungsikan untuk tempat tinggal sang raja, yaitu Raja Sialagan, dan juga tempat tinggal para keluarga-keluarga raja. Dan di sini juga ada terlihat tepatnya di samping batu kursi juga ada terlihat rumah tempat tawanan atau pelaku-pelaku kejahatan sebelum diadili nantinya di batu kursi ya. Objek wisata Huta Sialagan ini sangat banyak didatangi oleh para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Mereka datang berkunjung kemari, pengen mengetahui secara langsung cerita sejarah bagaimana pengadilan yang terjadi pada zaman dahulu kala di kampung. Terlihat pekarangan dari objek wisata Huta Sialagan ini sangat terlihat rapi, bersih ya. Huta Sialagan ini memiliki luas kurang lebih 2.400 meter persegi. Satu keunikan dari Huta Sialagan ini juga terlihat dari adanya tembok ataupun benteng mengelilingi Huta Sialagan ini. Tembok atau benteng tersebut terbuat dari susunan batu. Batu tersebut disusun sangat rapi dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Nah, tembok tersebutlah yang mengelilingi huta inilah yang dijadikan sebagai benteng pertahanan, baik untuk mengantisipasi terjadinya serangan-serangan dari binatang buas ataupun untuk menahan atau mengantisipasi juga serangan-serangan dari pihak lawan atau musuh, karena memang pada saat itu, pada zaman itu masih ada aja terjadi pertikaian antar kampung atau antar raja-raja. Nah, di objek wisata Huta Sialagan ini juga ada terlihat salah satu rumah bolon yang dijadikan sebagai museum. Di dalamnya masih tersimpan beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu, termasuk alat tenun untuk membuat tos dan lain-lain. Di objek wisata Huta Sialagan ini juga ada terlihat patung si Gale-Gale. Nah, bagi kamu yang mau manortor, kamu bisa request Gundang untuk manortor bersama di sini, bisa. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana si terdakwa diadili hingga dieksekusi di batu persidangannya. Nah, inilah dia areal dari batu persidangannya. Di sini ada terlihat batu tersusun rapi mengelilingi tempat batu persidangan ini. Dan di tengah-tengahnya ada berdiri satu pohon besar. Nama pohon ini adalah pohon Hariara, salah satu jenis pohon lokal yang diyakini sebagai pohon kebenaran. Karena semua keputusan pengadilan yang diambil oleh raja akan disampaikan dan disumpahkan ke pohon tersebut. Kenapa disebut sebagai batu persidangan? Karena memang pada zaman dahulu tempat inilah yang dijadikan sebagai pengadilan bagi para terdakwa atau pelaku kejahatan. Contohnya kasus pembunuhan, pencurian, ataupun pemerkosaan. Batu persidangannya ada dua tempat. Satu tempat untuk pengadilan yang ini, dan ada satu lagi untuk tempat eksekusi ada di seberang sana. Nah, di sini ada terlihat banyak batu kursi yang mengelilingi tempat batu persidangannya. Nah, kursi tersebut adalah untuk tempat duduk raja dan permaisurinya, untuk undangan raja-raja, tempat duduk dukun ataupun datu yang diundang, dan juga tempat si terdakwa, dan juga ada tempat duduk untuk gembala.
Sebelum si terdakwa atau pelaku kejahatan tersebut diadili, nah terlebih dahulu si terdakwa atau si pelaku kejahatan dikurung atau dipasung di tempat ini. Nah, jika si terdakwa terbukti melakukan kesalahan yang besar, yang berat, kemudian dijatuhi hukuman melalui proses pengadilan tadi, maka kemudian si terdakwa akan dibawa ke tempat yang ini untuk melanjutkan proses eksekusi. Oke, di tempat inilah si terdakwa dieksekusi hingga meninggal, dihukum pancung ataupun dipotong kepala. Proses ini juga dihadiri oleh masyarakat setempat, dihadiri oleh para dukun-dukun yang sakti, ya. Nah, ini batu ini tempatnya. Nah, disinilah si terdakwa dibaringkan, kemudian dieksekusi. Jika si terdakwa belum juga meninggal di tempat yang ini, maka si terdakwa akan dipindah ke sebelah kiri di batu yang sana. Kemudian disitulah si terdakwa dipancung atau meninggal. Mayatnya akan dibuang ke Danau Toba dan sang raja akan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyentuh air Danau Toba selama 2 minggu lamanya. Demikianlah objek wisata di Batu Persidangan Huta Sialagan ini dan juga cerita dari persidangan pada zaman dahulu kala. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Di sini adalah keluar dari Huta Sialagan ini, objek wisata ini. Di sini juga terlihat kios souvenir. Jika kalian mau berbelanja, silakan singgah untuk beli oleh-oleh. Terima kasih. Ora.